Menikahi janda Ting-Ting. Bab 076. Wanita parubaya itu terlihat enggan untuk bicara lagi, tapi desakan Rania membuatnya tidak punya pilihan lain. Ibu kamu adalah seorang pelayan bar. Menikah siri dengan Pak Fatur dan pindah ke Bandung. Hal itu baru terungkap setelah Pak Fatur dan ibu kamu ditemukan meninggal di salah satu unit apartemen karena kebakaran. Dulu Mas Kus bilang, sahabat ibumu adalah pemilik klub malam XAXA. Sungguh, tadinya ia masih berharap ada sedikit hal baik yang bisa ia banggakan sebagai anak yang tidak diinginkan. Tapi semakin mencari tahu, fakta-fakta mencengangkan dan menjijikkan membuatnya muak pada dirinya sendiri. Ran, berarti sekarang kamu tinggal sama kakak kandung kamu, nak. Sebaiknya kamu tidak perlu mencari tahu tentang ibumu lagi. Hiduplah bahagia dengan keluarga aslimu. Karena banyak orang yang membenci kamu dan ibumu. Rasanya, Rania ingin mengungkapkan bahwa sekarang ia sudah dicampakkan oleh kakaknya. Namun ia memilih untuk menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri agar tidak membebani siapapun lagi. Saya pamit pulang, terima kasih. Dengan kondisi kaki yang masih bengkak sebelah, Rania berjalan pincang pergi meninggalkan tempat itu. Berusaha untuk melangkah secepat mungkin. Loh, Rani, kamu pulang sama siapa? Teriaknya, tapi sayang Rania sama sekali tidak menoleh, apalagi menanggapi. Aduh, dia pulang kemana ya? Kok aku jadi khawatir? 37. Sekitar setengah jam perjalanan akhirnya mobil Sophie sampai di depan rumah sederhana milik mendiang Pak Kusnaidi. Hari mulai gelap, azan maghrib pun mulai berkumandang di masjid setempat. Beberapa kali Zahra mengetuk tapi tidak ada jawaban. Pintu pun sepertinya terkunci dari luar. Dengan malas Chelsea berbalik menghampiri Sofia yang sedang menunggunya di samping pada mobil. Nggak ada, iya. Nggak ada. Ayo salat dulu, Nona. Suara panggilan dari arah belakang membuat Sofia dan Chelsea bukan untuk masuk ke dalam mobil. Menoleh melihat seorang wanita paruh bayar berpakaian tidak biasa mendekati mereka. Istri Pak Arman, kan? Iya, jawab Chelsea, bingung. Ibu, siapa ya? Saya adik Pak Kus. Tadi Rania nyamperin saya nanya-nanya tentang ibu kandungnya. Terus katanya mau pulang, dia ada di dalam. Nggak ada, Bu. Astaga, jangan-jangan dia nyempairin teman ibunya. Siapa yang Anda maksud? Biarawati itu menceritakan obrolannya dan Rania beberapa jam yang lalu. Tak perlu waktu lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Chelsea dan Sofia langsung berpamitan, pergi meninggalkan halaman rumah. Itu. Masa iya? Rania ke tempat mucikari, Sa. Aku juga tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Aku mohon sama kamu temenin aku ya. Hah. Sontak Sofia langsung terperangah. Melirik ke arah Chelsea dengan ekspresi tidak percaya. Gila ya kamu. Lagi hamil muda, mau ke tempat begitu. Yang ada nanti orang-orang pada nanya ngapain ibu-ibu gamisan, masuk klub malam. Mau gimana lagi, Mas Arman gak bisa diandalkan sekarang. Rusdi masih di Kepulauan Seribu, jelas Chelsea sambil memijit pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Andai Arkan di sini, aku gak akan sepusing ini. Kita nggak bisa tiba-tiba ke sana. Harus ada rencana yang matang dulu. Kalau kamu nggak bisa ngandelin Mas Arman, kita cari bantuan lain. Kamu ikuti kata-kataku, semua ini juga demi keselamatan janin kamu. Kata-kata Sofia selalu berhasil membuat Chelsea bungkam, baik dulu ataupun sekarang, kakak angkatnya itu adalah orang yang selalu ia dengarkan. Ya sudah, kita pulang ke rumah ibuku saja. Beliau pasti khawatir sekarang. Oke. Sofia menginjak pedal gas lebih dalam lagi.
Pukul 8 malam. Di hadapan seorang wanita berpakaian glamor, Rania menyampaikan siapa dirinya, asal-usulnya dengan bermodalkan foto yang ia temukan di lemari Pak Kusnaidi. 38. Wah, ternyata kamu masih hidup, siapa sangka, kamu tumbuh begitu cantik, sangat mirip dengan ibumu. Andai tante tahu kamu dirawat supir keluarga itu, sudah lama tante ambil kamu. Jari-jari tangan Rania mencengkram erat kedua lututnya. Gugup, takut, tapi disinilah seharusnya ia berada, sama seperti ibunya. Sayang, wanita parubaya itu menepuk-nepuk punggung tangan Rania. Apa yang bisa tante bantu? Katakan saja, jangan ragu. Walau bagaimanapun, kamu sudah seperti keponakan tante. Saya cuma ingin tahu, di mana makam ibu saya? Apa ibu saya punya keluarga? Adik, kakak atau orang tua? Rania mulai berkaca-kaca. Saya ingin kembali ke tempat di mana seharusnya saya berada. Kedua matanya menelisik penampilan Rania dari atas sampai bawah. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Kenapa, kamu tidak betah tinggal di rumah keluarga kaya itu? Rania kembali tertunduk lemas. Hahaha, tentu kamu tidak akan diterima di sana. Kamu hanya anak dari istri siri. Keberadaanmu adalah beban, iya kan? Ya, saya tidak ingin menjadi beban Bu Chelsea dan Pak Arman yang begitu baik selama ini. Mimpi sudah pupus, ayah saya sudah tidak ada, ditambah fakta jika saya anak tak diinginkan. Saya tidak mau mengganggu keluarga itu lagi. Tolong, katakan, apa saya punya keluarga lain? Ibumu sebatang kara, dia cuma punya tante sebagai sahabatnya. Tangannya kembali mengelus pundak Rania. Tante penasaran, bagaimana tanggapan orang itu setelah tahu kamu masih hidup? Siapa orang yang Anda maksud? Loh, masih sambil sap rokoknya, ia kembali menyodongkan badan ke depan, menatap Rania lebih dekat lagi. Adik sang istri sah. Apa kamu tidak mengenalnya? Dia pernah hampir membunuh kamu saat masih bayi. Tante yakin, sampai sekarang pun dia pasti masih sangat membenci kamu. Karena yang namanya anak pelakor, akan terlihat menjijikan sampai kapanpun, hahaha. Lebih baik kamu tinggal di sini. Jadi P3 lacur seperti yang lain, dapat duit, nggak banyak drama. Rania menyadarkan badannya di sofa, menatap dinding kosong di depan sana. Sedangkan di tempat lain, Arman baru saja sampai di depan sebuah rumah di kawasan perumahan elit. Ia menekan bel beberapa kali, sebelum akhirnya pintu utama terbuka. Loh, Arman. Maaf mengganggu malam-malam, Pak Indra. 39. Oh ya, silakan masuk. Pintu rumah itu dibuka lebih lebar oleh Pak Indra dan mempersilahkan Arman duduk di sofa. Seperti biasa, Pak Indra sangat ramah kepada Arman, layaknya anak sendiri. Silakan duduk. Arman mendaratkan bokongnya pada sofa, sembari memperhatikan area sekitar ruangan itu. Saking sibuknya, ia sampai lupa kapan terakhir kali datang ke rumah itu. Tante Fanny mana, Pak? Udah lama nggak lihat. Tante kamu sibuk. Namanya juga lawyer, kadang di rumah, nongkrong, kadang keluar kota. Tadi, dia pamit mau main golf sama teman-temannya, jelas Pak Indra sambil menuangkan segelas minuman soda di gelas Arman. Senyuman pria parubaya di hadapannya ini, membuat Arman terkadang segan untuk bertanya. Ia tahu, sebaik apa Pak Indra selama ini, karena dedikasinya pula, bisnis-bisnis Oma berjalan dengan lancar. Kamu tidak biasanya datang ke sini. Pasti ada sesuatu yang penting, kan? Begitulah. Arman mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dalam amplop berwarna coklat yang ia bawa. Dari kamera dashboard,
Pakus datang ke restoran Jepang 2 hari sebelum dia meninggal dunia. Dari salah satu data transaksi hari itu, ada akun bank atas nama Anda, lanjut Arman sambil menunjukkan data yang ada. Apa hari itu, Pak Indra bertemu dengan Pakus di restoran itu? Beliau tak langsung menjawab, melainkan meraih kertas di tangan Arman dan menajamkan penglihatannya. Ah, nomor rekening ini yang biasanya dipakai tantemu. Dia memang sering nongkrong di restoran ini sama teman-temannya. Tante, ada apa men? Kamu tiba-tiba nanya seserius ini. Tumben loh, jangan-jangan kamu curiga sama tantemu sendiri. Atau saya? Bukan bermaksud begitu, Pak. Tapi, maaf, men. Saya tahu kamu penyidik reskrim. Tapi, untuk kasus Pakus, cobalah untuk berpikir lebih luas. Masa kamu mencurigai kami? Meski istri saya hanya adik tiri mamamu, tapi kita tetap keluarga. Saya menjaga kamu sejak kecil, sampai sekarang dan tidak mungkin kami melakukan hal seperti itu. Cara bicara Pak Indra yang mulai terlihat tidak nyaman membuat Arman tak bisa memaksakan kehendak untuk terus menginterogasi. Tapi, setidak sekarang ia sudah tahu jika yang sering menggunakan kartu itu adalah istri Pak Indra. Bagaimana kabar Rania? Apa dia sudah pulih setelah operasi? Mungkin. Saya belum pernah menjenguknya. Masih belum siap untuk menerima kenyataan ini. Arman meneguk minuman yang disajikan untuknya sampai tandas tak bersisa. Kemudian kembali meletakkan gelas di atas meja. Obrolan itu pun berlanjut. Arman mencoba untuk tidak membahas tujuannya secara langsung tapi menyelipkan beberapa pertanyaan yang akhirnya dijawab Pak Indra tanpa sadar. Di tempat lain, Rania masih duduk melamun, sambil mendengarkan wanita parubaya di hadapannya menjelaskan tentang banyak hal mengenai keunggulan bekerja di tempat itu. Padahal, ia datang hanya untuk mengetahui tentang orang tuanya. Siapa sangka malah ditawari pekerjaan yang tentunya tidak akan pernah membuatnya tertarik, meski ia tahu bahwa dirinya berasal dari rahim wanita. 40. Yang seperti itu. Jadi bagaimana, Rani? Perhatiannya kembali beralih pada wanita di hadapannya. Saya datang bukan untuk itu. Perlahan ia berdiri sambil berpegangan pada sofa. Kalau saya mau cepat kaya, sudah sejak kemarin saya ambil warisan yang diberikan Nyonya Lusita. Tanpa harus menjadi seorang P3 lacur. Terima kasih, untuk informasinya Tante. Rania menunduk kepalanya dengan hormat. Kalau saya sudah tidak punya keluarga, maka lebih baik selamanya saya sebatang kara. Sekali lagi terima kasih. Wanita parubaya itu hanya diam, karena sedikit kecewa mendengar tanggapan Rania. Saat melihat gadis muda itu berbalik hendak pergi, ia kembali bersuara, makam ibumu di pemakaman Jalan Raya Abdullah. Datanglah, dia tetap ibumu meski B3 Jat. Langkahnya sempat terhenti saat mendengar hal itu, hingga kemudian kembali berlanjut. Entah kemana ia akan pergi, yang jelas sekarang sudah tahu, jika inilah tempat asal-usul ibunya. Dua orang pria berpakaian tubuh kekar yang menjaga pintu masuk, saling melirik satu sama lain, lalu tertawa kecil melihat Rania berjalan bagai robot karena tangan yang digips dan kaki yang pincang. Langkah yang terseret-seret membawa Rania terus menyusuri bahu jalan. Semakin lama, ia merasakan kakinya begitu lemas, dan akhirnya berhenti di depan salah satu masjid saat mendengar azan Isya berkumandang. Entah ada dorongan apa, Rania kembali melanjutkan langkahnya, duduk di samping pagar pembatas masjid. Memandangi kubah yang begitu indah di atas sana. Makanan, Kak. Rania sempat terperanjat kaget melihat An 4K kecil berusia 8 tahunan datang menghampirinya sambil menyodorkan sekotak makanan. Tidak, saya sudah tidak punya uang. Gratis, dari Allah.
Silakan. Makanan itu diletakkan di samping Rania, lengkap dengan sebotol air mineral dingin. Hati Rania terenyuh melihat sekotak makanan di sampingnya. Kebetulan ia memang sangat lapar sejak pagi tadi. Dengan tangan bergetar, ia meraih makanan itu dan langsung dilahap dengan cepat. Waktu menunjukkan jam 9 malam, Chelsea bersiap-siap untuk pulang setelah diskusi panjang dengan Sofia. Berarti sudah beres ya, So? Besok kan? Iya. Sofia juga beranjak dari tempat duduknya. Aku harus kembali ke rumah sakit sekarang. Kasihan Nada kalau tidak ada yang jaga. Cepat-cepat Bu Nur menghampiri Chelsea dan Sofia sambil menenteng 2 kantong asoy berisi makanan. Ini untuk kalian. Besok ibu masakin yang lain lagi, jangan sampai telat. Tepat setelah ucapan Bu Nur selesai, terdengar suara mobil taksi di depan. Nah itu sudah datang, aku duluan ya. Disalaminya tangan Bu Nur dan Sofia secara bergantian lalu beranjak pergi ke depan sambil menenteng tas dan makanan tadi. Sesaat setelah duduk di kursi belakang, mobil taksi itu melaju meninggalkan halaman depan. Chelsea kembali bersandar pada kursi sambil memeriksa layar ponselnya. 41. Tak ada satupun pesan dari Arman. Hal itu semakin menambah kepercayaan Chelsea, bahwa suaminya pasti kesal atau marah, karena ia tidak henti-hentinya membahas tentang Rania saat di kantor tadi siang. Sesampainya di rumah, mobil Arman belum ada di depan. Pak Satpam pun membenarkan, bahwa pria itu belum pulang. Mungkin sedang sibuk menangani kasus lain. Setelah sempat mengobrol dengan Satpam, Chelsea segera masuk. Menghidupkan lampu dapur untuk memanaskan makanan yang diberikan ibunya. Di depan meja kitchen set, ia kembali melamun, memikirkan hal terbaik yang harus ia lakukan ke depannya. Ting! Bunyi dari microwave membuat lamunan singkat itu buyar. Dikeluarkannya makanan itu dan dibawa ke meja makan. Tapi, belum juga diletakkan di atas meja, Chelsea berpapasan dengan Arman yang baru saja pulang dan hendak mengambil air minum di dapur. Entah mengapa situasi menjadi canggung, Chelsea bisa merasakan tatapan mata suaminya tidak biasa. Makan dulu atau mau aku siapkan air mandi? Bukannya menjawab, Arman malah memperhatinkan penampilan istrinya. Ia yakin, Chelsea juga pasti baru pulang, karena pakaian itu juga yang dipakai saat ke kantor tadi siang. Aku sudah makan di rumah Pak Indra. Simpan saja dan beristirahatlah, langkah Arman berlanjut, masuk ke dalam dapur, tanpa mene. Istrinya seperti biasanya. Chelsea menghembus napas panjang, dan segera berbalik, memasukkan makanan ke dalam lemari pendingin. Sebelum keluar, ia masih sempat melirik Arman yang sedang duduk di atas meja kitchen set. Ingin mengajak ngobrol seperti biasa, tapi Chelsea takut dicuekin. Akhirnya ia memilih untuk keluar. Naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Astagfirullah, seharusnya aku tidak membahas tentang Rania lagi di hadapannya. Kepalanya menggeleng, mencoba menepis semua pikiran buruk yang tiba-tiba datang. Mencuci muka, dan segera berbaring untuk beristirahat. Tak lama, Arman menyusul masuk. Langsung mandi dan berganti pakaian santai. Lalu ikut merebahkan dir. Lebih tepatnya, berbaring menyamping, memunggungi Chelsea. Untuk pertama kalinya, tidak ada cerita sebelum tidur. Arman pikir inilah yang terbaik. Agar Chelsea tahu jika dirinya tidak suka dengan hal yang berhubungan dengan Rania untuk saat ini. Kedua mata Chelsea kembali terbuka, memandangi punggung lebar di depannya. Ia mengerti Arman kecewa, dan detik itu juga ia menyadari, harus berhenti untuk membahas tentang gadis itu, sampai Arman sendiri yang membahasnya suatu saat nanti. Tadi malam, Arman mencari kamu, ucap Pak Indra sesaat setelah sang istri masuk ke dalam kamar mereka, pagi ini.
Ya, wanita itu menginap di luar, atau mungkin baru selesai berpesta semalaman bersama teman-teman sosialitanya. Pak Indra pun tidak melarang karena dirinya pun sibuk mengurus bisnis Oma Lusita dan bisnisnya sendiri. "Ngapain? Tiba-tiba nyari aku?" Wanita itu berjalan menghampiri suaminya, sambil membuka mantel tebal yang ia kenakan. "Mau ngasih bagian dari warisan yang dia terima."